mereka dahulu, ya sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah selama 570 tahun itu, semuanya manusia berada dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Maka pantas kalau Allah katakan nikmat yang paling besar itu bukanlah nikmat iman, bukan nikmat Islam, tapi nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliau, kita bisa mengenal Islam. Kalau beliau tidak ada, tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad, seandainya engkau tanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Apa jawaban mereka? La yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Jadi mereka percaya Allah itu ada. Tapi yang mana Allah itu? Mereka kehilangan arah. Mereka tidak punya buku pedoman untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka berimajinasi, menghayal Tuhan itu seperti apa ya bentuknya. Jangan-jangan Tuhan itu rupanya kayak kita juga. Akhirnya mereka membuat patung dari kayu-kayu, dari batu-batu, dibentuk seperti wajah manusia. Ada patung yang gede 4 buah, namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, ditaruh di mana? Di sudut-sudut Ka'bah. Ka'bah ada 4 sudut, setiap sudut dikasih patung gede. Itu namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal. Baru di sekitar Ka'bah itu, ya dulu belum ada Masjid Al-Haram, yang ada Ka'bah saja. Di situ ditaruh apa namanya patung-patung yang kecil-kecil, disembah sama mereka. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Hanya saja Tuhan dalam persepsi mereka adalah patung itu. Kenapa? Karena tidak punya petunjuk, tidak punya pedoman. Ada Injil, Injilnya sudah menyimpang. Ada Taurat, Tauratnya sudah hancur. Orang Yahudi menyembah Ezra, orang Nasrani menyembah Yesus, Jahiliyah menyembah patung. Secara naluri kemanusiaan mereka percaya Tuhan itu ada. Tapi karena mereka tidak ada pedoman, akhirnya mereka menghayal sendiri, Tuhan dibuat sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kondisi yang semacam itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada timing yang tepat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al ilahul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati imam kita, pengurus Masjid Agung Al-Azhar, ibu-ibu dan bapak-bapak, anggota pengajian duha kedua, ya. Karena ada duha pertama, ini duha yang kedua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah
hampir 5 tahun Ustaz Mukhtar ya, saya absen ke Al-Azhar sampai sudah meninggal Ustaz Mawardi ya, yang biasa mula-mula Pak Harahap udah meninggal kan. Terus yang sepuh kita yang biasa mimpin Pak Helmi ya, Pak Helmi sudah meninggal juga, Masya Allah. Kok rata-rata yang pengurus di sini cepat meninggal nih? Mudah-mudahan beliau panjang umur lah, ya. Semua yang mendampingi saya di sini, ya, Masya Allah. Selama saya ceramah-ceramah di masjid ini, udah 2 yang lewat. Masya Allah, telah ajal ya Bu ya. Dan beliau berdua selalu mimpin di depan ini, pendamping penceramah kita. Ya itu makanya mudah-mudahan panjang umur saya ya. Insya Allah beliau panjang umurnya Insya Allah. Dan setelah sekian lama ya, kurang lebih 5 tahun mengisi di Masjid Al-Azhar Kebayoran ini, sepertinya baru kali ini yang paling sepi ya. Biasanya dulu-dulu itu rame Bapak, mungkin efek dari Covid kali ya, atau mungkin banyak kegiatan jamaah kita di tempat lain ya. Tapi yang pasti taklim yang semacam ini tidak kita lihat jumlahnya. Siapapun yang punya niat bertalabul ilmi, menuntut ilmu, insyaallah tetap kita layani, dan masjid selalu memfasilitasi. Rasulullah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ibu dari rumah tadi, berangkat ke masjid ini dalam rangka menuntut ilmu agama, maka selama ibu berada di dalam majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sedang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji, sampai dia kembali ke rumah masing-masing. Jadi kita ini Masya Allah ini ya, sedang berjihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kaifa asbahtum? Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini ibu-ibu jamaah baru sudah lama semua ini. Lama. Ada yang baru, ya? Alhamdulillah. Sebagaimana beliau sampaikan tadi, salah satu faktor agak jarang kemari adalah kesibukan mengelola pesantren. Saya kebetulan ada memimpin pesantren 6 tempat. Ya, ada 6 buah pesantren yang harus saya kelola. Ada pesantren Mu'allaf, ada di Bintaro, ada juga di NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan 2 tahun belakangan ini, terutama setahun belakangan ini, saya disibukkan dengan ya memimpin pesantren baru di Gadok. Kalau selama ini saya hanya membina Mu'allaf, setahun ini pasca Covid, alhamdulillah saya membangun pesantren modern di Gadok di atas lahan 1,2 hektar. Saya mendapatkan wakaf tanah 12.000 meter, alhamdulillah, di Jalan Raya Gadok arah ke puncak itu, dan sudah kita bangun, dan sekarang sudah running pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, baru perdana tahun pertama ini. Alhamdulillah, nggak nyangka di tahun pertama ini santrinya sudah 100 orang. Salah satunya adalah putra beliau, ya, Miftah Farid, ya, putra beliau. Anak keberapa satu? Anak keberapa itu? Anak yang ketiga, ya. Nah, pesantren kita ini mengikuti sistem Gontor. Jadi kurikulumnya dari Gontor 100%, tenaga pengajarnya juga alumni Gontor semuanya.
Jadi kita menggunakan bahasa pengantaranya bahasa Arab setelah setengah tahun. Arab dan Inggris, bahasa Arab dan Inggris seperti di Gontor. Alhamdulillah, ini sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kesibukan saya mengelola pesantren modern, yang selama ini saya hanya mengelola pesantren mu'allaf di beberapa tempat. Namun di tengah-tengah kesibukan mengelola pesantren ini, saya juga harus membagi waktu untuk umat, ya, berdakwah ke sana kemari. Alhamdulillah, setelah 5 tahun baru muncul kembali di Masjid Agung Al-Azhar ini. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan jumpa lagi kita. Jadi diagendakan Ustaz, per 5 tahun sekali. Ya, insya Allah kalau panjang umur. Baik, Bu Erma itu ngasih tema apa, Bu? Saya sih mau ngasih tema begini aja dah, yang aktual aja dulu. Ya, saya diminta di mana-mana ceramah, tolong Ustaz dibahas tentang bagaimana sih Islam yang rahmatan lil alamin itu. Nah, karena belakangan ini agama kita banyak disoroti, seringkali kita dikaitkan dengan radikal ya. Islam agama yang teroris, agama yang ekstrim dan lain sebagainya. Maka pagi ini kajian kita adalah Islam agama rahmatan lil alamin. Tadi saya mengawali ceramah ini membacakan ayat yang sudah populer di telinga kita, surat Al-Anbiya ayat 107 kalau tidak salah. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jadi kalau kita baca ayat ini, kehadiran Nabi Muhammad itu bukan sekedar rahmat kepada manusia, bukan hanya rahmat bagi jin, tetapi kehadiran beliau rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Rahmat bagi hewan, rahmat bagi tumbuh-tumbuhan. Apa korelasinya kehadiran beliau dengan rahmat kepada alam ini? Korelasinya adalah undang-undang, hukum-hukum yang beliau bawa, yang beliau hadirkan itu benar-benar memberikan pengayoman, memberikan rahmat kepada alam ini. Di mana kita dilarang membunuh hewan seenaknya saja, kita dilarang merusak alam ini dan lain sebagainya. Karena ajaran Islam itu sangat universal, sangat sumul. Islam itu agama yang betul-betul menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan. Maka Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran beliau jadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Makanya coba ibu bapak buka di surat Ali Imran, munasabahnya surat Ali Imran ayat 164. Surat ketiga ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pas ayatnya, Bu? Temu ya? Nah, Allah mengatakan dalam ayat itu sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar atas orang-orang yang beriman. Apa itu nikmat Allah paling besar, Bu? Ya Allah berikan kepada orang beriman. Hah? Ibu kalau ditanya, bapak-bapak ditanya, kira-kira apa nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita? Jawabnya apa, Bu? Ya, di mana-mana jawabannya sama. Nikmat Islam, nikmat iman. Kalau kita baca ayat yang barusan saya bacakan tadi, ternyata nikmat yang paling besar itu bukanlah nikmat iman dan Islam. Lalu nikmat apa yang paling besar?
idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nikmat yang paling besar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahmat bagi kita. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan anugerah Allah, nikmat Allah yang paling besar kepada orang-orang yang beriman. Bukan nikmat iman dan Islam. Sebab kita tahu Bapak Ibu, seandainya Nabi Muhammad sampai hari ini belum lahir, kita yakin sampai hari ini kita belum bisa beriman kepada Allah, belum beriman kepada Islam. Kenapa? Karena sepeninggal Nabi Isa itu kan ada masa fatrah. Apa fatrah, Bu? Hah? Ada masa kekosongan pengiriman Nabi. Ada jarak, ada jangka. Ada masa fatrah. Ada kekosongan pengiriman Nabi. Jarak dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu berapa tahun? Lebih kurang 570 tahun. Selama 570 tahun itu tidak ada rasul yang diutus. Terjadi kekosongan kerasulan. Sedangkan kita tahu sepeninggal Nabi Isa agamanya dirusak oleh kaumnya. Kitab sucinya dirubah oleh kaumnya. Sehingga kitab suci Injil yang diwariskan Nabi Isa itu mengalami tahrif. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Mereka rubah-rubah isi kitab sucinya. Isi Injil mereka rusak, mereka tambah. Sehingga terjadilah penyelewengan agama. Nabi Isa yang tadinya hanya seorang rasul, hanya seorang nabi, berubah, dikultuskan menjadi seorang Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu dari unsur Tuhan. Maka sepeninggal Nabi Isa itu, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada lagi agama yang benar, tidak ada lagi ajaran yang benar, tidak ada lagi manusia yang mengenal Allah yang sesungguhnya. Meskipun manusia saat itu memiliki kepercayaan, mempunyai agama, mempunyai keyakinan, tetapi agamanya sudah salah, kepercayaannya sudah menyimpang. Tidak ada lagi pedoman yang benar yang dijadikan acuan manusia saat itu. Sehingga kata Allah, wa in kana fi dhalalin mubin, mereka dahulu, ya sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah selama 570 tahun itu, semuanya manusia berada dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Maka pantas kalau Allah katakan nikmat yang paling besar itu bukanlah nikmat iman, bukan nikmat Islam, tapi nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliau, kita bisa mengenal Islam. Kalau beliau tidak ada, tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masyarakat dulu bukan tidak tahu, bukan tidak percaya Tuhan itu ada. Mereka percaya. Rata-rata orang punya kepercayaan, punya agama, punya keyakinan. Bahkan setelah Nabi mendapatkan wahyu, Allah mengatakan di Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad, seandainya engkau tanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Apa jawaban mereka? La yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Jadi mereka percaya Allah itu ada. Ya, jangankan alam ini aja ada yang bikin ini, kan gitu. Gedung pasti ada yang buat. Orang jahiliyah percaya, tidak mungkin alam ini berdiri sendiri, tidak mungkin tiba-tiba muncul, pasti ada yang buat ini. Siapa yang buat ini? Allah. Tapi yang mana Allah itu? Mereka kehilangan arah, mereka tidak punya buku pedoman untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka berimajinasi, menghayal. Tuhan itu seperti apa ya bentuknya? Jangan-jangan Tuhan itu rupanya kayak kita juga. Akhirnya mereka membuat patung dari kayu-kayu, dari batu-batu, dibentuk seperti wajah manusia.
Ada patung yang gede 4 buah, namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, ditaruh di mana? Di sudut-sudut Ka'bah. Ka'bah ada 4 sudut, setiap sudut dikasih patung gede. Itu namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal. Baru di sekitar Ka'bah itu, ya, dulu belum ada Masjid Al-Haram, yang ada Ka'bah saja. Di situ ditaruh patung-patung yang kecil-kecil, disembah sama mereka. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Hanya saja Tuhan dalam persepsi mereka adalah patung itu. Kenapa? Karena tidak punya petunjuk, tidak punya pedoman. Ada Injil, Injilnya sudah menyimpang. Ada Taurat, Tauratnya sudah hancur. Orang Yahudi menyembah Ezra, orang Nasrani menyembah Yesus, orang Jahiliyah menyembah patung. Secara naluri kemanusiaan mereka percaya Tuhan itu ada, tapi karena mereka tidak ada pedoman, akhirnya mereka menghayal sendiri, Tuhan dibuat sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kondisi yang semacam itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada timing yang tepat. Ya, masyarakat sudah rusak, sudah jahiliyah, maka datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dikatakan rahmat bagi alam semesta ini. Kehadiran beliau menjadi nikmat Allah yang paling besar, dan kita adalah menjadi umat beliau. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kita memperlihatkan kepada masyarakat dunia bahwa agama beliau ini adalah agama yang kasih sayang, agama yang rahmat? Apa ya tanda-tanda, apa ciri-ciri di antara sekian banyak rahmat dengan kehadiran beliau? Kira-kira apa, ibu bapak? Kalau kita bicara Nabi Muhammad, Masya Allah, beliau sosok manusia yang kamil dan mutakamil. Beliau manusia yang sempurna, bahkan paripurna, ya. Sampai seorang penyair, seorang sahabat yang bernama Hasan bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau melukiskan bagaimana kehidupan Nabi itu. Apa kata beliau dalam syairnya? Ya Rasulullah, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Masya Allah. Apa artinya, Bu? Apa kata beliau? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, kata Hasan, sungguh engkau dilahirkan ke dunia ini benar-benar steril dari aib, steril dari kesalahan, steril dari keburukan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seakan-akan engkau itu dilahirkan berdasarkan kehendakmu. Subhanallah. Bu, Pak, paham maksudnya? Hah? Bu, paham maksudnya itu? Apa tadi katanya? Kalau diulangi coba. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah dilahirkan benar-benar bersih, bebas, steril dari segala macam aib, dari segala macam keburukan, dari segala macam kesalahan. Artinya tidak ada kesalahan lagi sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seolah-olah atau seakan-akan engkau dilahirkan ke dunia ini berdasarkan kehendakmu, berdasarkan maumu sendiri. Artinya dari segi keburukan, tidak ada keburukan beliau sama sekali. Bicara kebaikan, tidak ada satu kebaikan apapun namanya kebaikan itu. Kalau itu bernama kebaikan, sudah pasti dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan di dunia ini apapun namanya kebaikan itu, melainkan kebaikan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada pula keburukan di dunia ini yang sedikit pun dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bahasa-bahasa akidah, beliau kita katakan seorang yang maksum. Apa, Bu? Maksum. Apa arti maksum itu? Orang yang terjaga dari kesalahan.
Orang yang terpelihara dari kesalahan. Jadi Nabi itu benar-benar dipantau. Nabi itu benar-benar dimonitor sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai manusia biasa punya hawa nafsu, ya, punya syahwat. Artinya potensi untuk melakukan kesalahan itu tetap ada. Tetapi karena beliau dijaga, dipantau, dimonitor sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali hendak melakukan kesalahan itu tidak jadi, ya. Kenapa? Karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.